Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapurku Najwa. Di videoku kali ini, aku akan membuat roti autolisis bagian kedua. Di resep ini, aku hanya menggunakan tepung terigu protein sedang dan tidak memakai telur sama sekali. Kita lihat ya teman-teman, apakah hasilnya akan sama dengan yang sudah kita buat kemarin? Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Langkah pertama, aku sudah menyiapkan 300 ml susu cair, 70 gram gula pasir. Kemudian masukkan gula ke dalam susu cair. Aduk sampai gula larut. Setelah itu aku menyiapkan wadah bersih dan masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang. Aku memakai tepung terigu merek segitiga biru. Kemudian tuang larutan susu yang sudah kita buat tadi. Aduk sampai merata. Dan istirahatkan selama 6 jam. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam ya teman-teman. Dan akan aku biarkan adonan ini di suhu ruang sembari aku tinggal tidur sampai 6 jam ke depan. Atau teman-teman juga bisa biarkan adonan ini semalaman dan bisa diproses untuk keesokan harinya sampai terbentuk gluten dan adonan menjadi lebih elastis. Untuk waktunya bervariasi ya teman-teman. Setelah 6 jam dan sekarang waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku akan coba cek adonan ini. Aku bentangkan seperti ini dan terlihat adonan ini sudah elastis. Lanjut ke tahap selanjutnya. Langkah kedua, siapkan 7 gram ragi instan ditambah dengan 1 sendok makan air hangat. Aduk sampai larut dan masukkan ke dalam adonan. Kemudian aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan 60 gram margarin atau butter. Dan 3 gram garam. Aduk sampai merata dan uleni sebentar dengan tangan yang sudah bersih. Caranya sama seperti videoku sebelumnya ya teman-teman. Setelah adonan menjadi halus seperti ini, tuang sedikit minyak ke dalam wadah, kemudian taruh adonan dan diamkan selama 45 menit. Karena aku bikinnya dini hari ya teman-teman, dan suhu di rumahku juga dingin karena habis hujan, maka proofingnya agak lama. Untuk mengakalinya, aku sudah menyiapkan wadah berisi air panas, kemudian aku masukkan ke dalam oven. Posisi ovennya di sini dalam keadaan mati. Lalu masukkan adonan roti dan tutup rapat pintu oven. Setelah 45 menit, kempiskan adonan dan akan aku tes window pan-nya. Jika dibentangkan seperti ini, tidak robek ya teman-teman, biarpun hanya memakai tepung terigu protein sedang. Adonannya masih terlihat kalis elastis. Kemudian pindahkan adonan ke papan kerja. Berat total adonan ini 910 gram dan akan aku bagi menjadi 2.
Masing-masing adonan aku bagi menjadi 445 gram. Aku akan membuat roti sobek dan donat. Untuk roti sobeknya, aku membagi adonan dengan berat 28 gram. Rounding sampai membentuk bulatan halus, dan lakukan proses ini sampai selesai. Sebelum lanjut, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya ya, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Dan aku taruh di loyang dengan ukuran 16 cm. Susun rapi seperti ini ya teman-teman, dan sisihkan. Dan untuk roti sobek coklat, aku ambil satu adonan, pipihkan, dan balik adonan, kemudian gilas bagian pinggirnya. Dan beri selai coklat secukupnya. Kemudian rapatkan tiap sisinya. Dan rounding kembali. Taruh di loyang bulat diameter 16 cm dan sisihkan. Kemudian untuk donatnya, aku membagi adonan ini menjadi 30 gram. Rounding adonan. Dan gulingkan ke tepung terigu. Kemudian taruh di atas kertas roti seperti ini, lakukan sampai selesai. Jadi teman-teman, untuk satu resep ini menghasilkan 2 buah roti sobek dan 15 buah donat. Kemudian semua adonan ini akan aku istirahatkan selama 1 jam atau sesuaikan dengan suhu di rumah masing-masing. Untuk donat, setelah 45 menit aku coba tes apakah adonannya sudah siap untuk digoreng. Jangan sampai underproofing ataupun overproofing. Jika adonannya dipencet seperti ini dan kembali ke keadaan semula, maka adonan ini sudah siap untuk digoreng, sehingga nantinya akan menghasilkan white ring. Goreng donat ini dengan api kecil ya teman-teman, tapi sebelumnya minyak sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian angkat kertas rotinya dan goreng donat sampai kecoklatan. Setelah matang, kemudian angkat dan sisihkan. Lakukan sampai selesai. Kemudian lanjut ke adonan roti sobeknya. Setelah dirasa cukup, adonan roti ini siap untuk di oven. Untuk roti sobek tanpa isi, olesi permukaannya dengan susu cair. Dan taburi dengan keju parut. Dan untuk roti sobek isi coklat, olesi juga permukaannya dengan susu cair. Dan semprotkan selai coklat di atasnya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kedua roti ini siap untuk di oven. Oven di suhu 180 derajat dengan api atas bawah selama 15-20 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang, keluarkan dari oven. Olesi roti ini dengan madu. Aku suka mengolesi roti ini dengan madu karena kelembapannya bertahan lama dibanding dengan margarin. Itu menurut pendapatku ya teman-teman, tetapi kembali lagi ke selera masing-masing. Biarkan roti ini menjadi dingin. Setelah itu untuk roti sobek tanpa isi, belah tengahnya seperti ini. Kemudian oles dengan krim dan taburi dengan keju parut. Tutup dengan roti lainnya. Teman-teman bisa mengemasnya dengan kotak ukuran 20 cm seperti ini. Beri stiker untuk mempercantik. Bisa dibuat hantaran ataupun dijual. Tara, roti dan donatnya siap disajikan. Dan sekarang waktunya kita coba.
Aku akan mencoba roti sobeknya terlebih dahulu ya teman-teman. Rotinya terlihat empuk, lembab, namun serat yang dihasilkan pendek dan tidak rapat. Berbeda dengan yang protein tinggi ya teman-teman, namun secara keseluruhan rasanya tetap enak, rotinya juga empuk dan mudah dibuat. Dan untuk donatnya juga sama saja ya teman-teman. Namun materi yang dihasilkan banyak yang masih malu-malu. Next, ditunggu percobaan donat selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.